Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Gimana kabarnya para pencinta film Ethan? Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah di dalam dompetnya. Pada kali ini gue akan membahas sebuah film horor yang berjudul Grave Halloween 2013. Film ini bercerita tentang pencarian lokasi kematian ibunya di hutan angker Jepang, yang kemudian melakukan ritual agar arwah ibunya yang selalu mengganggu tidurnya tak penasaran lagi. Dapatkah mereka menemukan lokasi tersebut? Daripada banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Jika kalian suka dengan video gua, langsung aja like, subrek, dan nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video dari gua selanjutnya. Jadi, mari kita mulai filmnya. Scene diawali perempuan yang bernama Maiko sedang di tengah hutan belantara tempat ibunya meninggal dulu. Ketika mendengar suara ibunya, dia pun langsung menuju asal suara. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Pada saat beleknya belum dikucek, dia melihat sebuah foto dari dalam kotak yang bergambar pohon keramat tempat ibunya bundir dulu. Dia pun kaget, temannya yang bernama Amber masuk tak bersuara bagaikan ABG masuk kamar kos pacar. Amber pun hanya memastikan apakah yakin untuk pergi ke hutan keramat yang terkenal angker itu. Tekad Maiko yang sudah bulat pun tak tergoyahkan lagi. Di bawah, teman-temannya yang bernama Terry dan juga Kyle pun ikut gabung. Ternyata mereka semua ingin mendokumentasikan kegiatan Maiko untuk tugas skripsi. Rencana Maiko sendiri ialah ingin melakukan ritual Segaki atau membebaskan arwah ibunya yang penasaran di hutan Aokigahara tempat ibunya bundir. Singkat waktu, mereka pun dalam perjalanan menuju lokasi lewat jalur Fuji Panorama. Di tengah perjalanan, Maiko melihat sesosok anak kecil berpakaian putih. Dirasa hanya Pak Ogah, dia pun mengabaikannya. Ketika sampai, mereka melihat sebuah mobil yang sepertinya telah ditinggal bunuh diri pemiliknya. Kemudian, mereka pun melanjutkan memasuki hutan keramat. Di sini, mereka melihat sebuah papan larangan untuk jangan mendokumentasi. Hide the camera. What? Just hide. Dirasa ada yang datang, mereka pun langsung bersembunyi. Ternyata, itu adalah anggota polisi yang sedang mengevakuasi mayat bundir. Karena nggak menemukan siapapun, polisi-polisi ini pun pergi. Tapi kemudian, kemunculan seorang pria yang bernama Jin membuat mereka terkaget-kaget. Melihat kamera, Jin memperingatkan agar mematikannya. Maiko menjelaskan maksud tujuannya hanya untuk melakukan Segaki. Dia juga bertanya lokasi pohon keramat tujuannya. Mendengar alasan Maiko yang mulia, Jin pun mau mengantarkannya. Ketika sedang menuju pohon tersebut, Oh my God, Terry! terlihat wajah Terry menjadi seram. Dirasa sudah mulai berhalusinasi, Jin pun menjelaskan bahwa di hutan tempat orang bunuh diri ini bisa saja banyak gangguan-gangguan gaib terjadi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. So, what do you... Ternyata itu adalah kelakuan teman-teman kampus mereka yang bernama Craig, Brody, dan Skyler. Melihat pelecehan di tempat ini, Jin pun memperingatkan akan keangkeran hutan ini.
Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan mereka. Melihat sang penunjuk jalan pergi, Maiko pun mengejarnya. What's next? What's next? Jen! Can you believe those idiots? Yeah, ridiculous. What do you mean? Oh God! Melihat penampakan, Maiko langsung memanggil yang lain. Tapi anehnya tiba-tiba sosok tersebut menghilang. Di tempat Craig, ketika perjalanan keluar hutan, mereka menemukan sebuah tenda. Dirasa ada kopi, Skyler pun membukanya. Ketika melihat sebuah jam tangan Rolex, jiwa malingnya pun bereaksi. Balik ke tempat Maiko. Melihat sesosok penampakan, Maiko langsung mengejarnya. Akan tetapi, Are you okay? di samping itu, ketiga bocah edan masih lontang-lantung belum menemukan jalan keluar. Kemudian, di pandangan Skyler, tiba-tiba kawan-kawannya entah hilang kemana. Brody! Craig! Setelah itu, sesuatu pun terjadi padanya. Dia pun tewas. Sedangkan di posisi teman-temannya yang terpisah dari Skyler mencoba menghubunginya. Hello? Mereka pun tak habis pikir karena hanya menemukan sepatu Skyler yang berlumuran darah. Balik ke Maiko yang sedang curhat menunjukkan foto bersama kakaknya dari dalam leontin. Karena masih bocil yang teringat hanya kenangan main ayunan saja. Gak lama, Jin dan teman-teman edannya pun datang. Guys, Michael, you have to help us. Di sini, Craig memberitahu bahwa Skyler telah menghilang tiba-tiba. Kemudian mereka semua mencari keberadaan Skyler. Tapi lagi-lagi kejadian yang dialami Skyler pun terulang pada Craig dan Terry. Guys! Craig! Hey! Teman-teman lainnya yang ada di belakang tiba-tiba menghilang bagaikan orang ditagih hutang. Mereka pun melihat hantu bocil yang menyuruh mereka meninggalkan tempat ini. Kembali ke posisi yang lainnya, Jin yang menggeledah barang-barang Brody menemukan jam colongan pada tasnya. Dia yang murka sambil pergi mengutuk tindakan mereka pada hutan ini. Karena terus disalahkan, Brody akhirnya pisah dari mereka semua. Sementara Amber yang menyusul teman-temannya kebingungan arah. Hey! Disangka melihat orang, dia pun berusaha mendekatinya. Somebody help me! Di dalam pencarian Jin, Maiko dan Kyle disergap oleh polisi. Pada saat itu juga, Maiko melihat arwah ibunya. Mother? Setelah disetrum, mereka berdua dikurung di sebuah kantor polisi. Polisi pun menuduh mereka maling karena ditemukan kotak yang dibawa Maiko. Walaupun sudah menjelaskan, polisi itu pun tak mempercayainya. Karena di ruangan penyekapan itu nggak ada lampu, polisi tersebut meminjamkan sebuah senter dan pergi. No. Oh my God. Alangkah kagetnya, ternyata ruangan tersebut adalah tempat mayat bundir dikumpulkan. Kepanikan pun mulai menjadi setelah mereka menemukan mayat Jin yang telah membusuk. Ternyata
mereka baru menyadari bahwa selama ini ditemani oleh roh bapak tua yang gentayangan. Mendengar kegaduhan, polisi tersebut pun datang. Tapi kemudian, di tempat lain diperlihatkan Brody yang sedang mencari jalan keluar. Akhirnya, dia pun tewas secara mengenaskan. Ketika malam tiba, Craig menemukan Jean yang sedang mematung. Dia sangat kaget melihat kondisi Jean yang seperti itu. Bagaikan terhipnotis, dia pun tewas gantung diri. Now I steal your soul. Di posisi lain, Amber diperlihatkan hantu bocil yang membawa garpu taman. Akhirnya, dia yang sudah sawan bengek pun diketemukan oleh Terry. Amber pun dibopong pergi dari tempat ini. Balik ke Michael dan Kyle yang berhasil melarikan diri. Di luar, dia menemukan peta lokasi kematian ibunya. Dia pun langsung merobek dan pergi menuju lokasi. Akan tetapi, di tengah jalan terjadi perdebatan di antara mereka. Kyle yang ingin keluar dari hutan terkutuk ini menasihati Michael agar berhenti mencari lokasi kematian ibunya yang membuat teman-teman lainnya menghilang secara misterius. Setelah sadar perbuatannya salah, mereka pun bergegas keluar dari hutan ini. Di tengah jalan, mereka semua akhirnya bertemu kembali. Amber pun menceritakan tentang hantu bocil yang membawa garpu. Merasa hantu tersebut mirip dengan ciri-ciri yang ada pada mimpinya, dia pun kaget. Tapi tiba-tiba, ketika para arwah bangkit, roh jin pun muncul di hadapan mereka. Go, go, go! Setelah berlari jauh, mereka tak sengaja malah sampai ke pohon tujuan mereka. Di sana, Michael menemukan jasad ibunya. Ketika melihat liontin ibunya, bayangan ingatannya pun kembali. Ternyata, ketika umur 4 tahun, Michael dan kakaknya yang sedang bermain ayunan melihat ibunya yang sakit jiwa kabur dari pengawasan. Seketika, kakak Michael menghampiri untuk menenangkan ibunya. Akan tetapi, setelah sadar ingatan yang sebenarnya, ternyata roh bocil tersebut adalah kakaknya yang dibunuh ibunya sendiri. Setelah mengetahui itu semua, Michael pun diserang rambut. Kawan-kawannya pun dibunuh oleh arwah ibunya. Kemudian mereka melihat penampakan kakaknya yang berlari. Sontak, Michael pun mengikutinya. Akan tetapi, Kyle pun tewas oleh arwah ibu Michael. Setelah itu, giliran Michael yang diincarnya. Seketika, arwah ibunya tiba-tiba berhenti menyerangnya. Ternyata, Michael telah berada di pintu keluar hutan ini. Singkat cerita, ketika pagi tiba, Michael yang sudah terselamatkan sangat syok melihat jasad kawan-kawannya yang telah mati. Kemudian, dia menaiki mobil petugas untuk diantarkan pulang. Di tengah perjalanan pulang, Michael melihat sosok kakaknya seperti ingin memberitahu sesuatu. Ternyata, polisi tersebut adalah arwah jin yang kemudian membawanya kembali ke dalam hutan Aokigahara. Lalu film pun berakhir. Gimana filmnya menurut kalian? Yang tujuan awal Michael ingin membebaskan arwah ibunya biar gak penasaran,
tapi malah membuat ingatannya menguat. Sehingga dia mengetahui kalau ibunya adalah orgil yang telah membunuh kakaknya. Rating film ini pada IMDb adalah 4,2. Karena hutannya indah, gua beri nilai 6,0. Yowes lah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye-bye.